semuanya, kembali lagi di pertemuan keempat mata kuliah Matematika Ekonomi. Ya, kali ini yang akan kita pelajari adalah keseimbangan pasar. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan ketiga, yaitu tentang fungsi permintaan dan penawaran. Nah, kali ini bagaimana kalau digabungkan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Namanya keseimbangan pasar atau nama kerennya ini equilibrium ya. Oke, untuk teorinya bisa baca di buku paket. Ibu akan menerangkan hitung-hitungannya aja. Di sini udah ada rumusnya. Yang tadi Ibu bilang berkaitan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi kalau keseimbangan pasar itu harus seimbang antara permintaan dan penawaran. Jadi mesti ingat QD itu lambang dari fungsi permintaan ya. Sedangkan QS lambang dari fungsi penawaran. Jadi harus seimbang antara fungsi permintaan dan penawaran, makanya pakai sama dengan rumusnya. Langsung aja yuk kita ke contoh soal. Sudah ada ini, Ibu ambil dari buku paket. Contoh soalnya adalah fungsi permintaan QD-nya 50 min 2P. Sedangkan fungsi penawaran QS 2P min 10. Nah, langkah pertama yang akan kita cari, yang ditanya adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar. Nah, yang kedua adalah berapa grafiknya. Jadi suruh buat grafiknya. Yuk, kita akan cari yang A dulu ya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar. Jadi berapa kira-kira harganya dan jumlah keseimbangan pasarnya kira-kira berapa? Berarti yang ditanya adalah P dan Q-nya kan. Harga itu price, Q itu quantity, jumlahnya kan. Itu. Yang akan kita cari caranya dari sini rumusnya ya. Jadi rumusnya itu QD sama dengan QS. Ini A ya. Nah, langkah pertama lihat dulu yang diketahui. Apakah udah QD sama dengan, apakah udah QS sama dengan. Kalau udah tinggal masukin ke rumus. Coba kita lihat. QD sama dengan. Nah, udah begini kan. Berarti langsung tinggal masukin rumus. QS sama dengan. Nah, udah masukin rumus berarti. Yang belum dimasukin rumus itu yang harus dirubah kalau misalnya begini. Ini misalnya dibalik 2P sama dengan 50 min QD. Nah, kalau kayak gini, QD yang bisa di belakang kan, belum QD sama dengan, berarti mau nggak mau harus dirubah supaya seperti ini. Gitu, ya. Berarti kan kalau 2P sama dengan ini, berarti P, atau langsung aja berarti QD, pindah ruas, berarti 50 min 2P. Nah, gitu kan. Baru bisa dirubah kalau udah QD sama dengan. Tapi kalau belum QD sama dengan, mau nggak mau cari dulu supaya jadi QD sama dengan ya. Kayak seperti ini contohnya. Paham ya? Yuk, kalau udah paham, ini lupakan yang tadi. Yuk, ini QD masukin ke sini sama QS masukin. QD-nya berapa? 50 min 2P. Nah, satu lagi QS-nya 2P min 10. Yang akan kita cari P sama Q-nya dari persamaan sini. Kita akan cari. Berarti kita gabungkan antara P sama P, Q sama Q ya. Q-nya udah nggak ada kan? Berarti P-nya doang. Yuk, ini 50 pindah ruas ke sini. Min 2P tetap ya. Turunin min 2P sama dengan 2P tetap 2P. Nah, min 10. 50 pindah ruas berarti min 50. Nah, gitu kan? Udah. Sekarang P sama P gabungin. Min 2P tetap tulis 2P pindah sini pindah ruas. Plus 2P pindah ruas jadi min 2P. Ya kan? Sama dengan turunin. Nah, ini digabungin.
min 10 min 50 berapa? Punya utang 10, utang lagi 50, berarti utang 60 gitu kan, masih ngutang. Oke, ini digabungin, min 2 berapa? P nya nggak usah ditambah ya, ntar jadi PP lagi, bukan, yang ditambah ya angka depannya aja. Min 2 tambah min 2 berarti min 4P, nah gitu, bukan min 4PP ya, ingat. Min 60 turunin, dah. Hasilnya P sama dengan min 60 bagi min 4 ya kan, dikali jadi dibagi. Tetap min ya. Kebanyakan kemarin kasusnya min 4 jadi plus 4, bukan. Kalau dikali yang lawannya berarti dibagi. Min tetap min, plus tetap plus gitu ya. Dah, min bagi min plus 60 bagi 4 berapa? 15. Nah, dapat. Jadi P sama dengan 15. Nah, ini dapat ya, P 15. Nah, P-nya 15. Sekarang kita cari Q-nya. Cara nyari Q-nya pakai substitusi aja yuk. Substitusi mau yang kemana? Yang ke QD boleh, QS boleh. Mau yang ke QS yuk. Berarti QS sama dengan 2P min 10. Berarti QS nya nggak usah dihitung ya, nggak usah ditulis, nggak apa. Berarti 2, P-nya ganti jadi 15. Ini substitusi ya, substitusi P sama dengan 15 ke sini bawah. Yuk, berarti 2, P ganti 15 min 10. Jadi Q sama dengan 2 kali 15 berapa? 30 min 10. Q sama dengan 30 kurang 10. 20. Nah, Bu, kalau substitusinya pakai yang QD boleh? Boleh, sama kayak di buku. Nanti hasilnya pasti sama, Q-nya 20 juga, oke? Nah, dapat Q-nya 20. Jadi kita langsung simpulin. Jadi harga sebesar berapa harganya? Ini kan Rp 15 dan jumlah keseimbangan pasar jumlahnya berapa? 20, atau bisa ditulis, nah, equilibrium ini singkatan dari E ya. E sama dengan berapa Q-nya? 20,15. Nah, gitu, equilibriumnya 20,15. Jadi keseimbangannya atau sama aja keseimbangan adalah 20,15. Nah, gitu ya. Selesai, sampai sini aja yang A. Gampang kan? Cuma QD sama dengan QS, dapat hasilnya P sama Q. Kalau udah disama denganin. Yuk, sekarang buat grafiknya. Untuk buat grafik, ini berarti antara si permintaan sama penawaran kita gabungkan jadi satu grafik. Berarti pertama kali kita gambar dulu grafik si permintaan, habis itu gambar grafik si penawaran, tapi dalam satu satu grafik, satu garis-garis koordinat. Yuk. Jadi pertama, kita cari dulu grafik si QD ya. QD 50 min 2P. Masih ingat nyari grafik? Berarti P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Nah, yuk kita cari dulu kalau P-nya sama dengan 0. Seperti biasa kayak kemarin. Berarti P-nya 0, berarti Q sama dengan, nggak usah pakai D ya, 50 min 2 kali 0 ya. Jadi Q-nya 50 min 2 kali 0, 0 kan. Jadi Q-nya dapat 50. Nah, titiknya Q, P 50,0. Udah dapat. Sekarang kalau Q-nya sama dengan 0. Yuk, berarti Q sama dengan
50 min 2P, Q-nya 0, 50 min 2P. P-nya pindah ruas, min jadi plus, berarti 2P sama dengan 50. P sama dengan 50 bagi 2, 25. Nah, titiknya dapat 0,25. Nah, kalau udah, langsung kita masukin ke sini. Udah Ibu gambar titik koordinatnya. Q-nya berapa? 50 ya. Berarti ini Q, ini P. Nah, Ibu tuh geser. Nah, Q sama P-nya. Q-nya dapat 50,0. Anggap di sini 50 ya. Nah, 50,0 ini dapat satu lagi 0,25. 0,25 P-nya. Berarti kemana? Kalau 25 ke atas ya. Ini 50, berarti di sini tengah-tengah. Ini 25. Nah, udah kita gabungkan seperti biasa. Nah, ini nggak apa ke garis ya. Dapat. Nah, dapat jadinya ini si QD sama dengan 50 min 2P. Nah, ini grafiknya ini. Sekarang kita cari lagi grafik si QS ya. Yuk di sini aja. Berarti kalau nyari QS sama dengan berapa? 2P min 10. Yuk kayak biasa cari P sama dengan 0. Berarti Q sama dengan, gak usah tulis asnya, 2 dikali P-nya 0 ya, min 10. Berarti Q sama dengan 2 kali 0, 0 min 10. Jadi Q sama dengan min 10. Nah, kalau udah berarti Q, P min 10,0. Nah, kalau udah cari Q-nya sama dengan berapa? 0. Yuk, Q-nya ganti 0 sama dengan 2P min 10. 2P pindah ruas, min 2P sama dengan min 10. Gitu kan? Min 10 tetap kan? Berarti kalau nyari P sama dengan min 10 bagi min 2. Gitu kan? Min 2 kesini tetap kali jadi bagi. Nah, 10 sama 2. Min bagi min plus 10 bagi 2, 5. Nah, dapat jadi P-nya sama dengan 5. Kita tulis jadinya Q, P, Q-nya 0,5. Nah, untuk QS yuk kita masukin ke sini. Min 10,0, Q-nya min 10. Ini kan plus ke kanan, berarti ke kiri ya, min 10. Anggap di sini ya, min 10. Nah, 10,0 di sini tetap. Sekarang P-nya 0,5. Q-nya 0, P-nya 5. 0,5 ke atas ya. Nah, ini anggap 5 di sini. Ini kan 25. Ini setengahnya 12,5. Berarti 5 di sini ya. Ancer-ancer aja. Kalau lebih bagus bisa pakai itu. Dijarak-jarakin. Pakai yang kotak-kotak. Buku kotak-kotak ada kan ya yang dulu waktu sekolah. Nah, kalau udah kita garisin deh. Nih saran Ibu, kalau misalnya untuk menggaris kayak gini, cari pensil warna atau pulpen yang beda warnanya. Jadi biar ketahuan yang mana QD, yang mana QS. Kayak Ibu gini kan. Pulpen hitam sama pulpen. Nah, yuk berarti garisin. Nah, garisinnya usahakan nempel sama si garis D ya. Ini kan QS tadi kan. Nah, berarti ini QS sama dengan 2P min 10. Nah, ini QD, ini QS. Berarti titik temu antara si QD sama si QS mana? Yang ini kan? Nah, ya, yang titik temu
Berarti kalau titik temu antara QD dan QS itu namanya E. Di sini ya. Equilibrium. Nah, titik E-nya. Nah, titik E-nya berapa? Kira-kira titik-titik. Kita belum tahu kan? Nah, kita carinya berarti tadi antara QD sama dengan QS. Udah ketemu kan kita? Iya, udah ketemu. Berarti tadi berapa? Yang QD sama QS-nya. Ini. Dapat. Ini kan? Nah, dapat titiknya 20,15. Berarti di sini nih 20,15-nya. Nah, berarti ini 20, yang ini 15. Nah, jadi dapat ini E-nya 20,15. Gitu. Pertemuan antara si QD sama QS atau titik temu atau titik potong sama aja ya. Titik potong atau tipot antara QD sama QS namanya equilibrium. E-nya 20,15. Dari mana dapatnya? Ibu ulang lagi dari tadi si QD sama dengan QS. Yaitu Q-nya dapat 20, P-nya 15 ya kan, 20,15. Nah, ini dia 20,15. Dah selesai. Jadi ini grafiknya. Grafik antara si QD dan QS seperti ini. Jadi cari dulu si QD-nya satu garis, habis itu cari QS satu garis, gabungkan titik tengah potongnya. Nah, ketemu deh equilibriumnya, yaitu 20,15. Dah sampai di sini materi kita. Semoga mengerti ya. Jika ada yang bingung boleh tanyakan sama ibu. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya. Yuk.